Shalom, Jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Mangga 2 yang terkasih, kita boleh kembali lagi ibadah melalui online. Kita bersyukur kita masih bisa melakukan ibadah pada pagi ini, dan biarlah pada pagi ini kita akan menyiapkan hati kita untuk juga sebentar akan mengambil perjamuan Tuhan pada pagi ini. Siapkan akan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Baiklah, kita akan berdoa pada pagi ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur kami boleh hadir kembali walaupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Walaupun kami ada di dalam rumah kami boleh Tuhan menyembah Engkau karena Engkau hadir tempat ini.
di mana kami berkumpul Tuhan. Biarlah kami boleh berdekat hanya kepada Engkau saja. Berada di dekat dengan Engkau, hati kami menjadi tenang Tuhan. Walaupun di dalam dunia ini banyak sekali kekhawatiran, tapi kami boleh menjadi tenang. Karena Engkau adalah gunung batu kami dan kota benteng kami. Dan aku tidak akan goyah selama-lamanya bersama dengan Engkau Yesus. Dan biarlah Engkau mau berkati ibadah kami pada pagi ini. Dari awal sampai pada akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah mengucap syukur. Biarlah kita mengatakan semua, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juni ini. Syukur kepada Tuhan, kita masih dalam keadaan yang baik. Kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Marilah kita menghitung setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Kita akan naikkan pujian kita yang selanjutnya. Hitunglah berkat-Mu. Kalau angin ribut pukul hidupmu, sehingga engkau rasa payah sungguh, hitunglah berkatmu satu persatu. Nanti kau berkata Tuhan sertaku. Hitung berkatmu satu-satu. Ingat semua janganlah lupa. Bilang semua satu persatu. Dan kau lihat cintamu atas semua. Kalau kesusahan tindis padamu, kalau berat salibku serahkan padamu, hitunglah berkatmu, pandang Tuhanmu. Hatimu kan nyanyi susah semua lalu. Hitung berkatmu satu-satu. Ingat semua janganlah lupa. Bilang semua satu persatu. Dan kau lihat cintamu atas semua. Kalau angin ribut pukul hidupmu, sehingga engkau rasa payah sungguh, hitunglah berkatmu satu persatu. Nanti kau berkata Tuhan sertaku. Hitung berkatmu satu-satu. Ingat semua janganlah lupa. Bilang semua satu persatu. Dan kau lihat cintamu atas semua. Kalau kesusahan tindis padamu, kalau berat salibku serahkan padamu, hitunglah berkatmu, pandang Tuhanmu. Hatimu kan nyanyi susah semua lalu. Hitung berkatmu satu-satu. Ingat semua janganlah
Haleluya, kita lanjutkan pujian kita selanjutnya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kegirangan dalam hati kita yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya, nyanyi Glory. Glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, Nyanyi Glory. nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory.
Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Musik memuji Tuhan. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kita mau sambung pujian kita. Di mana pujiannya berkata, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, dan apa yang tidak pernah kita rasakan, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Amin. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kita katakan sama-sama. Melakukan segala perkara, dulu sekarang tak selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah.
Kau sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Perkara-perkara ajaib Kau sanggup melakukannya Tuhan. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara besar. Amin. Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun yang terjadi di dunia ini. Amin saudara. Amin. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita. Tuhan Yesus akan sanggup. Tuhan Yesus sanggup untuk mengangkat semua masalah kita. Kita bawa pujian, Yesus memegangku. Dan kita tidak akan pernah takut ketika kita jalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya Tuhan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan lembut. Tidak takut, Haleluya Tuhan. sebab Kau besertaku. Haleluya Yesus. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Naikkan pujian ini dari hati yang paling dalam. Kau yang menolong kami Tuhan. Bahkan menolongku.
Engkau yang memberi kami kemenangan Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus memegang Yesus memegangku dengan tangan kanan. pegang kami Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku Haleluya Yesus. tangan Tolong kami Tuhan. kananmu. Tolong kami Yesus. Yesus memberiku Kau yang memberi kami kemenangan Tuhan. Kau yang memenangkan kami dari setiap masalah kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Yesus Terima memegangku kasih Yesus. dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Terima kasih Tuhan. kemenangan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan untuk Indonesia kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah memenangkan kami dari segala masalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau kami telah menang Tuhan, kalau kami telah menang Tuhan atas masalah-masalah kami Tuhan. Kami berkata Tuhan, kami menang Tuhan, kami menang Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan, kalau Indonesia akan pulih Tuhan, Indonesia akan pulih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sehingga naikkan lagu ini dengan lembut. Yesus memegangku. Kau selalu memegang kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Terima kasih Tuhan. kemenangan. Amin. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memegangku. Terima kasih Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Lebih lembut lagi. Yesus memegangku Terima kasih Tuhan. dengan tangan kananmu. Peganglah kami Tuhan. Berjalan bersama kami Tuhan Yesus. Kuatkan kami Roh Kudus. Kuatkan kami Tuhan. Agar kami bisa memerangi Tuhan semua masalah kami Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Roh Kudus jalan bersama kami Roh Kudus. Lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus.
memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan untuk ibadah kami ini Tuhan Yesus. Tuhan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau tolong Tuhan Yesus. Kau bungkus hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau berikan dia hikmat-Mu Tuhan Yesus. Agar kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami ini Tuhan. Selanjutnya Tuhan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Cerita
Selamat pagi sidang jemaat Tuhan. Kita boleh kembali pada pagi yang indah ini untuk boleh mendengar sedikit atau sebagian daripada firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu kepujian, kita akan masuk dalam doa supaya Roh Kudus akan memimpin firman Tuhan yang bersama-sama kita akan belajar akan kebenaran dari firman Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, haleluya. Dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita akan minta pimpinan Roh Kudus menyertai firman Tuhan yang kami akan mendengarnya. Segala puji hormat bagi Tuhan kami Yesus yang begitu baik kepada kami Tuhan. Karena pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali boleh mendengar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami boleh menjadi orang-orang percaya, anak-anak-Mu yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarnya, dimanapun mereka berada Tuhan, maupun kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau juga hadir di tengah kami Tuhan, supaya tidak ada berkat yang terhilang daripada kehidupan kami masing-masing Tuhan. Segala puji syukur kami berikan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, di mana di dalam namanya kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Pada semua saudara sekalian, firman Tuhan yang akan sampaikan adalah mengenai nyanyian yang sudah kita nyanyikan. Hanya satu potong kata saja yang kita akan dengar pada pagi hari ini adalah mengenai berjagalah. Kalau saudara perhatikan perkataan ini, kata ini, satu kata ini diawali dengan kata ber. Dan diakhiri kata ini lah. Jadi tinggal sepotong kata. Kata ini adalah jaga. Apa yang terjadi kalau saudara perhatikan di dunia sekarang ini. Baik di negara-negara maju, bahkan di seluruh negara, mereka semua katakan jaga, jaga. Di mana-mana. Bahkan perkataan ini banyak sekali dikatakan. Bukan saja oleh perorangan, oleh semua orang mereka katakan. Pemerintah
gubernur, dan sebagainya. Jaga ya, jaga. Bukan saja di negara kita Indonesia ini, tetapi di seluruh muka bumi. Semua mereka katakan jaga ya, jaga diri. Supaya kita boleh tertolong, terhindar daripada virus yang sudah datang dengan luar biasa dalam beberapa hari atau di dalam beberapa bulan ini. Sehingga kata jaga ini mungkin merupakan satu-satunya kata yang paling banyak dikatakan oleh manusia. Oleh karena pentingnya jaga itu di dalam kehidupan kita saja. Puji Tuhan, jaga jarak. Kalau dapat 2 meter, kalau mungkin kurang dari 2 meter, silakan. Yang penting jaga. Ya, supaya kita terhindar dari segala virus yang akan datang di dalam kehidupan kita sekalian. Apakah maksud daripada jaga tersebut? Supaya orang boleh terhindar daripada virus yang seringkali menakutkan, mematikan kepada manusia tersebut. Karena penularannya sangat cepat terjadi. Hanya bersentuhan sedikit saja, maka virus itu akan segera hingga menjalar dalam kehidupan manusia. Hal ini secara terus-menerus dikatakan ya oleh pemerintah tadi saya katakan, supaya manusia itu berjaga, lakukan tindakan preventif dalam kehidupan mereka. Sebab kurban sudah banyak berjatuhan. Tidak sedikit orang yang harus masuk di dalam rumah sakit di seluruh Indonesia, di seluruh benua. Bahkan tidak sedikit pula di antara mereka yang terinfeksi oleh virus tersebut. Mereka harus mengalami kematian. Ribuan orang sudah binasa. Mungkin mereka sudah berjaga, berhati-hati di dalam perkara ini. Tapi toh penyakit itu terjadi juga di dalam kehidupan mereka. Kalau saudara dengar televisi, dengar pembicaraan orang, apa yang mereka katakan secara jaga diri ya. Jaga dimanapun saudara berada, supaya kita tidak terinfeksi oleh virus tersebut. Karena kalau sampai itu terjadi, kesusahan akan datang. Bukan saja bagi diri mereka, tapi juga bagi keluarganya, bagi saudara-saudaranya, bahkan bagi orang banyak. Karena akibat kita tidak jaga diri dalam kehidupan kita. Kalau hal ini seringkali kita perhatikan dengan baik, kita tidak mau hal ini terjadi dalam kehidupan kita, keluarga kita, bangsa kita Indonesia, ya, untuk jaga diri mereka masing-masing. Bagaimana sekarang dengan hal-hal yang rohani? Apakah hal-hal yang rohani tidak kalah pentingnya dengan menjaga diri kita supaya tidak terkena virus yang menakutkan, yang mengerikan, yang mematikan tersebut? Bagaimana dengan hal-hal yang rohani? Apakah saudara sekalian, sidang jemaatmu, orang-orang percaya sudah menjaga kehidupan rohani saudara juga? Sudahkah saudara menjaga selama kita tidak bisa berbakti bersama-sama? Kita tidak bisa berdoa bersama-sama. Kita tidak bisa duduk bersama-sama di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita jaga kehidupan rohani kita selama ini? Atau ini terabaikan dalam kehidupan kita? Kita lupa untuk menjaganya. Apakah ini menjadi hal yang kurang penting? Untuk hal-hal yang rohani, saudara lebih banyak terfokus kepada hal-hal yang jasmani. Itu harus kita jaga.
Bagaimana dengan hal-hal yang rohani? Dalam satu ayat di firman Tuhan yang terdapat di buku Amsal, pasal yang keempat, ayat yang 23, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sudah saudara jaga sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apakah selalu kita jaga hati kita di hadapan Tuhan? Saudara jaga lebih daripada jaga kesehatan. Apakah akibat kalau kita tidak menjaga hati kita dengan baik? Firman Allah katakan, kalau tadi di dalam pasal 4 katakan ayat 23, dia mau supaya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan dari situlah, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Karena tidak kita berkumpul bersama-sama. Tadi saya katakan kita tidak berdoa bersama. Kita memuliakan bersama-sama, bersama-sama mendengar firman Tuhan. Bagaimana kita harus menjaga hati kita dalam buku yang sama di Amsal. Kalau tadi pasal yang keempat, kita maju ke pasal yang ketiga, ayat yang kelima katakan, tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Apa yang Tuhan mau? Meskipun kita tidak berkumpul bersama-sama, percaya kita kepada Tuhan. Tetap Tuhan mau. Berkurangkah iman kita? Percaya kita kepada Tuhan Yesus? Kalau iman kita mulai berkurang, firman Tuhan katakan dalam buku Lukas, pasal yang ke-17 ayat yang kelima. Apa yang dia katakan? Kalau iman kita percaya kita sudah mulai berkurang, firman Tuhan kata, berdoa agar Tuhan tambahkan iman saya. Berdoa, Tuhan tambahkan iman saya. Mungkin karena saya kurang berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan bersama-sama, sehingga iman saya mulai kendor. Tambahkan iman saya Tuhan. Saya mau tetap berdiri teguh di hadapan Engkau. Saya pasti Tuhan mendengar. Tuhan akan tolong supaya iman kita yang sudah mulai berkurang ditambahkan kembali. Puji Tuhan. Kalau tadi yang pertama dikatakan tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam Amsal tadi kita harus menjaga hati kita. Yang pertama percaya. Tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan ragu-ragu. Yang kedua dikatakan di sini. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang keempat. Hidup di hadapan Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Hidup di hadapan Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Bagaimana hidup saudara selama ini? 3 bulan, 4 bulan terakhir ini. Bagaimana tetap setia kepada Tuhan? Tetap berdoa. Tetap ingat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan katakan, setialah, hidup saleh, hidup jujur. Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Inilah yang Tuhan mau, hidup orang percaya. Setia, hidup tetap jujur, takut akan Tuhan, hidup saleh. Ya, dikatakan hiduplah juga oleh roh. Ya, jangan menuruti keinginan daging. Banyak orang hidup lebih menuruti keinginan daging daripada keinginan roh. Itulah yang Tuhan mau, orang hidup di dalam, orang percaya hidup di dalam kehidupannya.
yaitu hidup di hadapan Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Kalau yang kedua dikatakan hidup dengan Tuhan dengan segenap hati, yang pertama hiduplah dengan tetap percaya kepada Dia. Yang ketiga dikatakan di sini dalam buku Matius pasal 22 ayat yang ke-27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Apa yang ketiga Tuhan mau? Yang pertama percaya, yang kedua hiduplah bagi Tuhan dengan segenap hati, yang ketiga kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Masih ada kasih kita kepada Tuhan? Kita tetap setia kepada Tuhan sehubungan dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Di sini dikatakan setia dalam berbakti kepadanya. Orang yang mengasihi Tuhan, dia tetap setia. Kelihatan orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, atau orang yang mengasihi Tuhan dengan setengah hati. Apakah orang itu mengasihi Tuhannya? Akan terlihat, oh orang ini mengasihi Tuhan setengah-setengah. Orang ini kelihatannya sungguh-sungguh dia mengasihi. Dia mencintai Tuhannya. Ya, dia rela melakukan segala sesuatu untuk Tuhannya. Yang selanjutnya, yang keempat dikatakan, bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Sesuai apa yang Amsal tadi katakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa selanjutnya yang Tuhan mau? Di dalam buku Efesus pasal 6 ayat 6 katakan, lakukanlah kehendak Allah dengan segenap hatimu. Lakukanlah kehendak Allah. Apa yang Allah mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang yang percaya. Apa yang Tuhan mau? Kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan karena harus disuruh, tetapi kalau kita tahu ini baik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dengan kepandaian, dengan apa yang kita bisa lakukan, lakukanlah itu. Oleh sebab itu, lakukanlah dengan tidak merasa terpaksa apa yang kita buat untuk Tuhan. Yang satu lagi dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Apa yang Tuhan mau supaya kita jaga hati kita. Dalam Ulangan tadi yang saya katakan, jangan kita jadi sombong. Tuhan tidak suka orang yang demikian. Tuhan suka kita orang yang rendah hati di dalam kehidupannya. Kalau masih ada itu dalam kehidupan kita, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya mau menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Engkau Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita tidak juga kita lakukan atau kepercayaan kita menjadi berkurang di hadapan Tuhan? Kita hidup dengan sembarangan saja. Ya, tidak sungguh-sungguh. Bagaimana kalau hidup kita kurang mengasihi Tuhan, atau kasih kita menjadi berkurang? Mungkin kita lebih mengasihi dunia dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Di dalam buku Ulangan, saya baca ayat ini. Ulangan pasal yang ke-8, ayat 19 katakan, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan,
perhatikan, sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadat kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini. Dia peringatkan. Apa yang Tuhan mau, dia tidak mau lakukan. Hari ini bahwa kamu pasti binasa. Waduh. Jadi Tuhan mau kita lakukan. Apa yang kamu dengar hari ini, kamu tidak melakukan. Kurang kasih kita, kurang iman kita, tidak melakukan kehendaknya, melawan dia. Tetap ada kesombongan. Hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ayat yang ke-20 katakan, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan kejam, dia baik. Dia peringatkan kepada kita. Dia mau tolong kepada kita. Tetapi kalau kita, apa yang Tuhan mau, supaya kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Selalu kita hidup buat Tuhan. Kita jaga juga kasih kita kepada Tuhan. Jangan sampai berkurang. Kita lakukan kehendak kita, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan katakan? Kalau orang yang tidak melakukan, dia pasti akan binasa. Tetapi bagaimana kalau dia melakukan semua? Dia tetap percaya, dia lakukan firman Tuhan. Dia mengasihi Tuhannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Yang kedua apa sekarang saudara? Kalau tadi yang pertama adalah mengenai jarak. Supaya kita jaga jarak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua dikatakan jaga mulutmu. Kenapa demikian? Karena kalau tidak menjaga, itu akan membuat bukan saja kita menjadi terinfeksi oleh virus tersebut. Karena kita mengabaikan peringatan yang diberikan oleh pemerintah, oleh negara kita. Bahkan perkara ini bukan saja di Jakarta, di Indonesia. Tapi kalau saudara perhatikan, di seluruh dunia. Apa yang Yakobus katakan di dalam pasal yang ketiga ayat yang kelima. Apa yang ada dalam mulut kita? Apa yang ada di dalam mulut kita? Lidah. Ya, yang ada di dalam mulut kita. Sehingga Yakobus kata, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh manusia, tapi dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Apa yang terjadi orang yang tidak menjaga lidahnya di dalam kehidupannya? Mengapa lidah yang ada di dalam mulut kita perlu dijaga? Karena dikatakan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 10a. Karena dari mulut yang satu bisa keluar berkat dan kutuk. Nih orang yang tidak jaga mulutnya. Asal ngomong, sembarangan, maki orang, caci makian dan lain sebagainya di dalam kehidupannya. Kenapa kita perlu jaga lidah kita yang ada di dalam mulut tersebut? Tadi firman Allah kata, karena dari mulut yang satu bisa keluar berkat dan juga kutuk. Jaga mulut kita dari dosa. Firman Allah katakan dari maki memaki, ya,
dari tipu. Biarlah itu tidak ada dalam mulutmu. Wahyu katakan, kalau engkau suam-suam, tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi kita perlu jaga, hitam ya hitam, putih ya putih, jangan abu-abu, baik ya baik, jangan ada setengah baik, bagus ya bagus. Seringkali memang dari mulut kita keluar hal-hal yang abu-abu. Dingin enggak, panas pun enggak. Aku akan buang dari mulutku. Firman Tuhan katakan. Itulah yang Tuhan mau bagi orang yang percaya. Dalam kehidupannya supaya dia juga jaga kata-kata yang keluar daripada mulut mereka sekalian. 1 Petrus katakan di dalam ayat yang ke-10, 1 Petrus, siapa yang mau mencintai hidup, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita menjaga mulut kita, pasti Tuhan akan tolong juga kepada kita. Tuhan tolong kepada bangsa kita Indonesia. Apabila kita juga menjaga kehidupan kita, melalui mulut kita dengan perkataan-perkataan yang keluar, pasti Tuhan juga akan tolong kehidupan kita. Kalau tidak, aku akan memuntahkan mereka dari mulutku. Orang-orang yang tidak suka menjaga mulutnya, lidahnya di dalam kehidupan mereka. Saya percaya firman Tuhan yang singkat ini memberkati kepada semua sidang jemaat Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kita tundukkan kepala sejenak. Terima kasih Bapa di surga. Kami semua sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi yang indah ini. Biarlah firman-Mu akan kerja di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau Tuhan sampai kami terhilang, sampai kami binasa Tuhan. Karena kami kurang menjaga hati kami di dalam kehidupan ini. Karena kami kurang menjaga mulut kami, perkataan kami, ucapan kami Tuhan. Biarlah Engkau akan tolong kepada kami Tuhan. Ampuni segala kekurangan, segala kelemahan kami Tuhan. Kami tidak mau binasa oleh perkara ini Tuhan. Tapi kami mau mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus adanya. Di dalam namanya kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Ini adalah minggu yang pertama. Biasa kita melakukan perkara ini, yaitu perjamuan Tuhan. Sesuai apa yang Tuhan perintahkan untuk kita melakukannya. Sebisa kita melakukan pada hari ini atau pagi hari ini jemaat Tuhan, bahkan semua saudara sekalian maupun yang ada di rumah juga boleh mengikuti perjamuan ini. Mungkin saudara juga sudah menyiapkan sepotong roti ataupun segelas air anggur atau segelas kecil air lainnya. Saya percaya waktu kita baca bersama-sama akan firman Tuhan, waktu kita akan mendengar firman Tuhan, biarlah roti maupun air anggur yang akan kita makan, kita akan minum bersama-sama, itu akan menyatu di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, itu juga boleh ada di dalam kehidupan kita sekalian. Apakah yang firman Tuhan katakan? Saya akan baca firman Tuhan, baik yang ada di dalam buku Yohanes, pasal yang ke-6, ayat yang ke-51. Apa yang firman Tuhan katakan? Perhatikan ayat ini dengan baik,
bukan menjadi suatu kebiasaan yang saudara lakukan, tetapi Tuhan mau lebih daripada itu semua, karena kasih-Nya yang luar biasa atas kehidupan kita. Yohanes 6 ayat 53 katakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Ayat 54 katakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Luar biasa firman Tuhan kepada kita sekalian. Apa yang Korintus tambahkan ayat 27 lebih dulu. Korintus 11 ayat 27 katakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal." Itulah yang firman Tuhan katakan kepada kita. Waktu saudara terima roti, saudara pegang sebentar, dan juga waktu saudara terima segelas cawan kecil yang berisi air anggur, atau yang ada di rumah saudara masing-masing sekalian, apakah yang Tuhan katakan? Kalau pada pagi ini, di minggu pertama di bulan yang baru, kita boleh berbakti, kita boleh mengadakan perjamuan. Ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang mau mati disalib karena kecintaannya, karena kasihnya kepada manusia. Kasih Yesus menjadi besar dalam kehidupan kita, membawa kita kepada Allah. Tuhan baik saudara, Tuhan sangat mengasihi kepada kita, Tuhan cinta kepada kita. Oleh sebab itu sebentar roti akan dibagikan. Firman Tuhan tadi katakan, "Ini adalah tubuhku. Ini adalah darahku. Ini adalah dagingku." Kita tidak mau mempermainkan perkara ini. Ini perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan sudah buat atas kehidupan kita sekalian. Silakan sebentar sudah dapatkan sepotong roti dan segelas air anggur, simpan lebih dahulu. Kita akan doa lebih dahulu bersama-sama supaya Tuhan melalui perkara ini boleh memberkati kehidupan kita sekalian. Baik, nanti Saudara Amri akan berdoa buat perjamuan yang kita akan ambil. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari yang indah ini. Kami boleh melihat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami terima, khususnya dalam bulan pertama ini Tuhan. Kami boleh melihat kembali
Engkau hadir di dalam kehidupan kami dan masuk dalam kehidupan kami. Karena itulah kami berterima kasih Tuhan. Karena kami ingin Tuhan Engkau perbaharui terus kehidupan kami. Khususnya dalam apa saja yang ada di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengambil sebuah atau sepotong roti yang melambangkan tubuh-Mu. Dan juga secawan air anggur yang melambangkan darah-Mu yang telah tercurah untuk kami semua. Dan Engkau akan membasuh kami supaya agar kami layak untuk makan dan minum roti dan air anggur ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darah Yesus terus saya, amat kuasa, nyucikan dari dosa, lepaskan semua susah. Darah Yesus tebus saya. Baiklah, sekali lagi kita akan berdoa. Kita akan minta supaya kita sungguh-sungguh untuk menerima roti dan air anggur ini sebagai pengorbanan Tuhan untuk semua dosa-dosa kita. Bapa dalam surga, kembali kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur kami memiliki Allah yang sangat luar biasa. Sehingga kami boleh Tuhan menghadapi perjamuan pada pagi ini Tuhan. Biarlah kami mau menyiapkan hati kami sungguh-sungguh dan melakukan ini dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah pada pagi ini kami mau Tuhan makan dan minum bersama-sama. Biarlah kita akan pegang roti yang melambangkan tubuh dari Tuhan. Kita akan makan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan makan bersama-sama. Dan juga kita akan mengambil cawan minuman yang merupakan melambangkan darah Yesus. Biarlah kita akan minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita memuji dan membesarkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Oh haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur. Kami boleh Tuhan mengambil perjamuan pada pagi ini. Sangat bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kita telah menyelesaikan ibadah kita dengan mengambil perjamuan. Dan kita bersyukur pada pagi ini kita boleh mengadakan perjamuan kembali. Dan untuk minggu yang akan datang, kita akan langsung mulai dengan ibadah di dalam gedung gereja kita kembali. Ya, kita akan kembali ibadah di dalam gedung gereja. Ya, kita boleh hadir, ya, untuk mengikuti ibadah kita pada pagi ini. Pada pagi minggu depan, ya, tanggal 14, ya, puji Tuhan. Dan saya harap kita bisa hadir semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jam 8 pagi tanggal 14 kita mulai ibadah kita. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Bapa terima kasih.
Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Roh Kudus di hati kami, terimalah kasih. Haleluya, amin, amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi ini. Dan biarlah Engkau selalu akan membimbing kami, menuntun kami. Apalagi dengan kuasa Roh-Mu yang ada di dalam hati kami. Biarlah kami boleh Tuhan selalu setia mengiring kepada Engkau Tuhan. Apalagi di dalam hari-hari yang terakhir ini. Di mana kami boleh Tuhan datang kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur walaupun di dalam tengah-tengah kesulitan ataupun hal-hal yang mengkhawatirkan, kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Dan kami boleh Tuhan tetap setia mengiring kepada Engkau. Biarlah pada pagi ini kami akan mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Dan biarlah berkat ini akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Maranatha Engkau datang kembali untuk menjemput kami di awan-awan. Haleluya. Amin. Amin.